Apa kabar revolusi mental? Mengapa hanya tinggal jargon? Revolusi iman adalah jawabannya. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya sangat bergembira sekali, sangat happy sekali ketika bisa hadir di hadapan teman-teman semuanya. Dan saya berdoa semua teman-teman berada dalam keadaan sehat, selalu dilindungi, selalu diberkati oleh Tuhan, ya, selalu happy, bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kondisi tidak baik, tapi suasana hati kita harus selalu baik. Ya, teman-teman, kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman, ya, yaitu mengangkat sebuah tema yang berjudul revolusi iman. Mengapa saya mengangkat tema ini, teman-teman? Ini adalah sebuah bentuk kepedulian, ya, kepedulian kita semua, ya, terhadap kondisi bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa jargon revolusi mental itu sudah sudah digaungkan, ya, oleh presiden pertama kita, Bapak Soekarno, teman-teman, ya. Itu sudah digaungkan di saat beliau berpidato pada tanggal 17 Agustus, ya, tahun 1956. Bayangkan, sudah begitu lama, ya, konsep atau jargon revolusi mental ini digaungkan, teman-teman. Nah, lalu waktu berjalan, teman-teman, ya, waktu berjalan kita merdeka secara fisik, ya, sampai akhirnya pada presiden kita yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, ya, di saat Pilpres 2014 kembali mengangkat jargon ini sebagai tema unggulan di saat beliau mencalonkan diri jadi Presiden Republik Indonesia, teman-teman, ya, di tahun 2014. Nah, mengapa itu dimunculkan? Ya, kenapa itu dimunculkan kembali, teman-teman? Karena sejak Indonesia merdeka, teman-teman, ya, betul, kita sudah merdeka secara fisik, puji Tuhan, ya, tetapi kita belum benar-benar merdeka, teman-teman, yaitu secara mental. Yang sangat menyedihkan sekali, semakin hari begitu, ya, mental dari anak bangsa, ya, saudara-saudara kita yang hidup tentunya di Indonesia ini, teman-teman, warga negara Indonesia, saudara sebangsa dan setanah air kita lihat mengalami degradasi moral, ya, yang sangat serius. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, banyak faktor penyebabnya, teman-teman, ya, banyak sekali faktor penyebabnya. Ada yang mengatakan karena kemajuan teknologi, ya, kemajuan teknologi sudah menyebabkan banyak orang moralnya jadi rusak, teman-teman, ya, moralnya jadi rusak gitu, dengan banyaknya informasi-informasi negatif, katanya, ya, dari media massa, ya, termasuk dari Google, dari YouTube, dari Facebook dan semua media sosial. Itu katanya sudah merusak mental bangsa Indonesia. Mengenai hal ini, saya sangat tidak setuju, teman-teman. Mengapa? Karena yang namanya media, ya, perangkat elektronik dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, itu tidak ubahnya hanya sebagai alat, ya. Saya katakan itu sebagai pisau dapur, teman-teman, ya, sebagai pisau dapur, tidak ubahnya seperti pisau dapur, ya. Pisau yang begitu tajamnya, ya, pisau dapur yang begitu tajamnya, tinggal Anda menggunakannya untuk apa, ya kan? Anda bisa gunakan untuk membantu Anda memotong-motong sayur, memotong-motong daging untuk dimasak, teman-teman.
ya. Tetapi ada sebagian orang menggunakan pisau dapur untuk membunuh orang, untuk menusuk orang, ya. Nah, itu tergantung yang menggunakan, begitu. Tergantung yang menggunakan. Saya pribadi itu sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi informasi seperti hari ini. Ya, kita bisa melihat dunia dalam sekejap, ya. Walaupun fisik kita hanya di kamar, ya, mungkin di kamar kita mungkin yang 2x4 saja, ya. Selama ada internet, ya kan, kita bisa melihat dunia ini, kita bisa keliling dunia ini, ya. Dan apapun yang ingin kita pengen ketahui teman-teman, itu tinggal di search saja dan muncul informasinya. Begitu sangat membantu dan begitu sangat cepat, ya, perkembangan dari kemajuan teknologi ini teman-teman. Hanya dalam waktu singkat muncul lagi yang baru, ya. Jadi kita tidak bisa menghindari itu, dan kita harus beradaptasi dengan yang namanya kemajuan teknologi. Nah, mengapa ada sebagian orang menganggap itu kemajuan teknologi ini merusak moral anak bangsa? Nah, ini persoalannya teman-teman, ya. Anak-anak bangsa ini kurang diedukasi, ya, kurang diedukasi. Nah, inilah kesalahan pola didik, pola asuh, ya, baik oleh orang tua di rumah maupun oleh guru-guru di sekolah, begitu. Jadi kurangnya pengarahan, begitu, kurangnya pengarahan. Nah, ini tidak bisa disalahkan anak-anak saja, bahkan orang dewasa pun teman-teman itu banyak sekali terinspirasi dari media sosial untuk melakukan sebuah kejahatan. Betul, kita tidak tutup mata untuk itu, ya, kita tidak tutup mata teman-teman, ya. Tetapi bagaimana jalan keluarnya supaya itu tidak terjadi? Nah, ini yang menjadi PR dari kita semua, PR dari pemerintah, PR dari orang tua, PR untuk guru-guru di sekolah, ya, PR dari semua pengelola negara ini, teman-teman, ya. Bagaimana caranya kita mengendalikan, ya, mengendalikan informasi-informasi yang tidak berguna jangan sampai dikonsumsi, begitu kan? Itu persoalannya. Nah, banyak cara orang lakukan, ya. Ada yang melakukannya dengan membatasi penggunaan gadget di rumahnya, gitu. Jadi anak-anak hanya boleh melihat gadget, ya, untuk di luar keperluan sekolah, begitu, ya. Itu hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, itu jamnya pun dibatasi, begitu. Itu oke, sudah bagus, ya. Tapi apakah orang tua tidak akan kecolongan? Nah, di situ pertanyaannya. Tidak akan kecolongan kah? Ya, teman-teman. Nah, pasti ada kecolongannya, begitu, ya. Pasti ada. Karena anak semakin dilarang, itu biasanya semakin ingin tahu, gitu. Jadi keingintahuannya itu semakin dirangsang ketika dia dilarang, ya. Nah, kemudian orang tua, orang dewasa juga sama, ya. Dia menggunakan perangkat gadget ini, ya, dengan berbagai fasilitas, berbagai macam aplikasi yang ada di situ untuk mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya bukannya membangun dirinya sendiri tapi merusak dirinya sendiri, begitu, ya. Merusak secara pikiran, merusak secara mental. Itu tidak kita tutup mata, ya. Kita tidak tutup mata akan itu semua, begitu. Betul ada dampak dari negatif, ya, dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti hari ini. Nah, mereka bisa mengakses berbagai hal, ya kan, walaupun itu anak-anak misalnya belum merupakan konsumsinya anak-anak, tapi karena mereka keingintahuan anak-anak itu tinggi sekali, tanpa sepengetahuan orang tua, kemudian dia mengakses hal-hal yang negatif, begitu. Nah, jadi tidak heran kalau ada anak SD saja bisa memperkosa orang, teman-teman. Lalu apa solusinya? Apa solusinya? Ya, ini yang jadi PR kita semua, teman-teman. Teman-teman, apa sebenarnya yang harus berubah secara mendasar, ya, dalam rangka revolusi mental ini, teman-teman?
Pertama, yaitu yang harus berubah adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia ini. Itu harus berubah, ya. Nilai-nilai kehidupan, ya, itu harus berubah. Kemudian pola pikir harus berubah, ya. Kemudian moral, dari moral yang moral yang sudah rendah sekali harus bangkit, ya, menjadi moral-moral yang unggul, teman-teman, ya. Terus merubahnya dari mana? Nah, hukum pikiran mengatakan keyakinan Anda akan mempengaruhi cara berpikir Anda. Cara berpikir Anda akan mempengaruhi perasaan Anda. Perasaan Anda akan mempengaruhi tindakan Anda. Ya. Tindakan Anda inilah yang akan menentukan hasil. Jadi bersumber dari keyakinan. Apa yang Anda yakini? Nilai-nilai apa yang Anda yakini? Itulah yang akan menentukan seperti apa Anda. Ya, akan seperti apa Anda ke depannya. Itu bersumber dari nilai-nilai yang Anda yakini, teman-teman. Nah, kenapa Bapak Jokowi mengangkat revolusi mental ini, teman-teman? Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Beliau punya tujuan yang besar sekali, punya program. Sebenarnya ini program ini besar sekali. Revolusi mental ini sungguh luar biasa, teman-teman. Kalau ini bisa terwujud dengan baik, begitu ya, bisa terrealisasi dengan baik, begitu. Nah, mengapa beliau tergerak? Pertama, dilihat sudah hilangnya kejujuran. Ya, sikap jujur itu sudah mulai luntur, ya, dari anak-anak bangsa. Ya, ini terlihat dengan banyaknya kasus korupsi, ya, dengan banyaknya penyelewengan, dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan di tengah-tengah masyarakat yang terjadi, penipuan di sana sini. Ya, nah ini karena semuanya karena kejujuran itu yang sudah hilang, teman-teman. Ya, kemudian rendahnya etos kerja. Nah ini juga, ya, rendahnya etos kerja membuat pembangunan ini mandek, ya, membuat pembangunan jadi macet, begitu. Jadi orang bekerja itu tidak dengan tanggung jawab, tapi asal-asal gitu. Ya sudahlah. Bukan saya yang rugi kalau saya hanya bekerja segini, ya saya kan kerjanya cuma sampai jam 5, begitu, ya kan? Ya sudah, selesai nggak selesai, beres nggak beres, jam 5 saya pulang, begitu ya. Nah, hasilnya bagus nggak bagus, pokoknya apa tugas saya sudah saya kerjakan, ya terserah, begitu. Ya, jadi tanggung jawab itu tidak ada, ya. Nah, ini kemudian integritas menjadi barang langka di negara ini, ya, integritas. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang diperbuat. Nah, ini dalam kata lain itu orang-orang munafik banyak sekali di bangsa ini, ya. Dia terlihat seperti orang yang baik sekali, rohani sekali, tapi lihat apa yang dia lakukan. Uang negara, uang rakyat pun dia tilep. Ya kan? Nah inilah orang-orang yang tidak berintegritas, teman-teman. Kemudian memudarnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah ini kita rasakan, teman-teman. Ya, memudarnya rasa nasionalisme. Banyak orang hari-hari ini mementingkan kelompoknya, lebih mementingkan kelompoknya, ya kan? Ketimbang mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Ya, bahkan dia tidak segan-segan melawan negara, ya, dia tidak segan-segan merendahkan negara, menghujat pemerintah, begitu, ya, dan dia nggak tahu dia ideologi apa yang dia bawa, yang dia jalankan itu tidak jelas, ya. Nah ini jadi luntur, nasionalisme di bangsa ini mulai luntur. Nah, meningkatnya intoleransi, betul. Ya, karena tadi
rasa nasionalismenya sudah luntur, ya kan? Ya, tidak merasa lagi gitu bagian dari negara ini. Jadi sesama anak bangsa pun bisa cakar-cakaran. Orang yang berbeda itu dianggap lawan. Orang yang berbeda harus dihajar, begitu kan? Orang yang berbeda dengan kita itulah lawan kita, begitu. Nah, ini karena rasa nasionalismenya tadi sudah luntur, begitu ya. Nah, kita tidak bisa tutup mata dengan ini. Jadi toleransi dalam kehidupan beragama lah itu sangat-sangat apa ya, sudah sangat buruk sekali, begitu ya. Lihat aja tempat ibadah ditutup, ya, orang ibadah dibubarkan, ya kan? Terus apa, agama orang lain dihujat di tempat-tempat ibadahnya, begitu kan? Nah, ini semua bersumber dari apa yang diyakini, teman-teman. Kemudian banyak orang berpikir pendek, begitu ya, tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar, tanpa mementingkan kepentingan lebih jauh ke depan, begitu ya. Dia kira apa yang dia lakukan, asal itu menguntungkannya, walaupun itu merugikan negara, walaupun itu merugikan masyarakat, dia tetap lakukan. Nah, inilah masalah ya di dalam bangsa ini, teman-teman, yang sedang terjadi. Nah, beginilah, karena berdasarkan persoalan inilah revolusi mental kembali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi apa yang terjadi? Ya, 2014 itu digaungkan kembali. Ya, sekarang 2021, teman-teman. Apa hasilnya? Apa perubahan yang sudah terjadi? Bahkan sudah hilang, seperti hilang diterbangkan angin saja itu, ya, jargon-jargon dari revolusi mental. Tidak banyak lagi kita dengar gaungnya, ya kan, teman-teman? Kenapa bisa begitu? Nah, di sini persoalannya, teman-teman. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berkeyakinan, ya, bahwa mandeknya gerakan revolusi mental ini, itu persoalannya ada di keyakinan, ya. Nilai-nilai apa yang diyakini oleh masyarakat Indonesia ini, teman-teman. Nah, itu yang akan mempengaruhi. Saya tadi sudah mengatakan bahwa keyakinan atau belief itu akan mempengaruhi pikiran, ya. Apa yang engkau yakini itu yang akan engkau pikirkan, teman-teman, ya. Nah, jadi belief mempengaruhi pikiran, cara orang berpikir, pola pikir, teman-teman. Kalau dia meyakini sesuatu itu buruk, maka dia akan berpikir yang buruk, teman-teman. Ya, dia akan berpikir yang buruk. Nah, pikiran itu mempengaruhi perasaan. Kalau saya berpikir sesuatu yang buruk, maka perasaan saya jadi negatif. Ya, perasaan saya jadi negatif, teman-teman. Kalau saya berpikir yang baik, perasaan saya jadi happy, jadi positif. Ya kan? Nah, perasaan tadi itu akan mempengaruhi yang namanya sikap atau tindakan. Kalau saya happy, tentu tindakan saya positif. Ya, kalau saya nggak happy, maka saya akan lakukan yang negatif, teman-teman. Nah, ini mempengaruhi. Kemudian tindakan akan mempengaruhi hasil akhir, teman-teman. Ya, kalau saya melakukan hal negatif, maka hasilnya negatif. Kalau saya melakukan hal positif, saya akan menuai hasil yang positif. Nah, ini hukum pikiran, teman-teman. Dan ini tidak dibantah, tidak bisa dibantah, karena memang demikianlah, ya, prosesnya, teman-teman. Ya, nah, jadi kalau keyakinan itu yang menyebabkan gagalnya gerakan revolusi mental, apa yang harus dilakukan? Tidak ada cara lain, memprogram ulang apa yang diyakini, ya, memprogram ulang nilai-nilai kehidupan yang diyakini
dalam masyarakat Indonesia ini, teman-teman. Nah, kalau bicara nilai, bicara keyakinan, itu kita bicara tentang iman. Jadi, iman yang harus dibenahi, ya, karena ini bicara keyakinan, belief, maka dipastikan hasilnya akan positif. Kalau keyakinannya positif, maka cara berpikirnya positif, perasaannya positif, tindakannya akan positif, dan hasilnya pun akan positif. Nah, mari kita lihat apa keyakinan yang harus kita benahi. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu sudah mengajarkan kita bagaimana cara kita mengelola pikiran kita, teman-teman. Kita bisa lihat di Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang baik, teman-teman. Ya, makanya dikatakan jangan berpikir buruk. Ya, kita harus memikirkan semua yang baik. Nah, kalau kita memikirkan semua yang baik, maka sikap kita pun menjadi baik, perasaan kita menjadi baik, teman-teman. Ya, nah kalau kita perasaannya baik, ya, kemudian sikap dan tindakan kita baik, maka hasilnya akan baik, teman-teman. Jadi Tuhan sudah mengatur semua ini, ya, Tuhan sudah mengatur ini semua. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada seluruh anak bangsa. Be positive, ya, be positive thinking. Nah, Alkitab sudah mengajarkan itu, ya. Alkitab sudah mengajarkan itu. Harus berpikir positif. Semua yang benar, ya. Semua yang mulia, semua yang manis, ya kan? Semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jelas di sini bahwa kita tidak boleh negative thinking, teman-teman. Harus positif. Ya, dengan berpikir positif kita menjadi lebih bersemangat, ya. Kemudian kita bersikap pun penuh antusias, bersemangat, kemudian hasilnya pasti akan baik, teman-teman. Nah, tadi dikatakan bahwa revolusi mental sebuah gerakan untuk membentuk manusia-manusia baru. Wow, ya, keren sekali, teman-teman. Tetapi teman-teman, tahukah Anda bahwa Alkitab, firman Tuhan sudah mengajarkan jauh-jauh hari, ya, tentang yang namanya manusia baru, teman-teman. Apa itu manusia baru? Ya, karena percuma, ya, digaungkan tentang manusia baru, tetapi tidak banyak orang mengerti apa itu manusia baru, ya. Jangan sampai orang berpikir seperti Nikodemus, ya. Katanya manusia baru itu manusia yang dilahirkan kembali. Nah, dia berpikir orang ini masuk lagi ke rahim ibunya lalu dilahirkan ulang, begitu, teman-teman. Ya, bukan begitu, ya. Manusia baru itu dilahirkan kembali secara mental, secara karakter, secara moral, ya. Jadi itu yang dilahirkan kembali, ya. Jadi manusia lama yang berdosa, yang jahat, ya kan, yang tidak bermoral, ya, manusia lama yang tidak berkarakter, itu harus dimatikan. Harus dimatikan. Kalau manusia lamanya dimatikan, barulah orang itu akan terlahir kembali menjadi manusia baru secara rohani tentunya, bukan secara fisik, ya. Jadi bukan masuk lagi ke rahim ibu baru dilahirkan lagi, bukan begitu, ya.
bukan begitu maksudnya. Tetapi adalah dilahirkan secara roh, secara rohani. Begitu. Ya. Apa definisinya? Ya, manusia baru ini seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab? Kita bisa lihat di Kolose 3, di Kolose 3 ayat 5 sampai 10, teman-teman. Ya, supaya teman-teman semua teman-teman, semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ya, dan apapun yang menjadi keyakinanmu, agamamu, dengarkan ini, ya. Apa itu manusia baru? Nah, kalau sudah mengerti tentang manusia baru ini, barulah bisa berpikir tentang itu, begitu ya. Nah, jadi saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi kalau misalnya kita hidup di dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, keserakahan, itu sama saja kita menyembah berhala, ya. Itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, semua itu mendatangkan murka Allah. Ya jelas, semua itu mendatangkan murka Allah. Nah, dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Dan kamu hidup di dalamnya. Nah, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Ya, buanglah semuanya ini, yaitu marah, ya, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang. Ya. Jadi, saya ulangi, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang semua itu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, inilah manusia baru, ya. Manusia lama sudah dimatikan, ya. Dibuang semua yang jelek-jelek, ya. Semua kebiasaan buruk dibuang, ya. Dan kenakan manusia baru, ya, yang telah diperbaharui secara mental, secara moral, secara nilai, ya, dan itu harus terus-menerus diperbaharui. Pembaharuan ini berlangsung terus-menerus. Jadi tidak sekali stuck sudah, tidak. Jadi berproses terus, ya, semakin hari semakin sempurna. Begitu, ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia baru? Bagaimana caranya? Apakah mudah meninggalkan manusia lama itu? Lalu kita bisa menjadi manusia baru seperti tadi yang dikatakan. Teman-teman, mudah sebenarnya, asal ada kemauan. Ya. Sebenarnya mudah untuk menjadi manusia baru dan menanggalkan manusia lama yang penuh dengan dosa dan keburukan, ya. Lalu mengenakan manusia baru, ya, yang lebih mulia, berkarakter, ya, dan berkepribadian unggul. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah satu-satunya, yaitu dengan cara punya iman yang benar kepada yang berfirman ini, teman-teman. Ya, siapa itu? Yaitu Tuhan
Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah Anda akan dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Jika tidak, sulit teman-teman, ya, sulit. Karena tanpa campur tangan dari Roh Kudus, itu tidak mudah untuk menjadi manusia baru. Tidak mudah, dan bahkan tidak bisa. Hari ini dirimu baik, besok belum tentu. Ya, hari ini dirimu bisa menjauhi dosa, besok belum tentu. Ya. Nah, siapa yang bisa mengendalikan kita, ya, dalam kehidupan ini untuk melakukan semua hal yang baik, yaitu Roh Kudus. Nah, siapa yang bisa memiliki Roh Kudus ini? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang sudah mengaku dirinya orang berdosa, kemudian dia mengaminkan bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman atas dosa-dosanya di kayu salib, dan sekarang dia hidup bagi Tuhan Yesus. Nah, itulah, di saat itulah hatinya dimateraikan dengan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang bekerja di dalam diri setiap orang percaya untuk apa? Memampukan orang tersebut untuk menjadi manusia baru. Ya, untuk menjadi manusia yang baru, yang terlahir kembali dengan nilai-nilai yang baru, dengan moral yang baru, mental yang baru, yang kuat, dan karakter yang kuat. Dan Roh Kudus memampukan orang tersebut untuk menanggalkan manusia lamanya. Tanpa Roh Kudus, nonsen, tidak bisa. Jadi jangan heran, ya, mengapa revolusi mental mentok. Karena itu, betul, luar biasa, ya, revolusi mental gaungnya luar biasa, yaitu ingin melahirbarukan, ya, semua masyarakat Indonesia. Tapi tidak mungkin kalau mereka tidak dibantu oleh yang namanya Roh Kudus yang didapatkan dari iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu persoalannya, teman-teman. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, pemerintah sangat merindukan manusia-manusia Indonesia, ya, sumber-sumber daya manusia yang ada di Indonesia menjadi sumber-sumber daya yang unggul. Dan inilah yang akan menggebrak, yang akan mendorong Indonesia ini menjadi lebih maju, teman-teman. Ya. Tetapi jalan keluarnya itu yang tidak ada. Karena apa? Karena nilai-nilai yang diyakini di dalam mayoritas masyarakat Indonesia ini berbeda, teman-teman. Ya. Nah, saya akan bacakan Roma 12 ayat 2. Nah, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, budi itu harus diperbaharui, teman-teman. Setiap waktu, dari waktu ke waktu, yang namanya budi kita harus diperbaharui. Ya, harus diperbaharui terus-menerus. Tidak ada kata berhenti, teman-teman. Ya, itulah, ya, mengapa revolusi mental
mandek. Bapak Presiden Jokowi punya keinginan luhur supaya Indonesia ini benar-benar merdeka, bukan hanya dari penjajahan fisik, tetapi juga dari penjajahan ideologi yang tidak membangun Indonesia ini menuju kemajuan, tetapi malah membuat Indonesia mundur ke belakang. Sekarang kita lihat bagaimana ya kemerdekaan yang sesungguhnya itu bisa dimiliki. Kemerdekaan yang betul-betul sungguh-sungguh merdeka, bagaimana cara memilikinya? Teman-teman, Yohanes 8 akan berbicara tentang ini. Yohanes 8 ayat 30, saya akan bacakan untuk kita semua sampai ayat 32. Perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya, jadi kalau kita berada dalam firman Tuhan Yesus, itulah yang akan memerdekakan kita. Melalui firman itu kita mengenal yang namanya kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Merdeka secara mental, merdeka secara spiritual, merdeka secara moral, ya, dan kita menjadi manusia-manusia yang baru, teman-teman. Teman-temanku sekalian, kita juga memahami dan sering mendengar, ya, bahwa Bapak Jokowi selalu menyuarakan kerja, 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 ya. Artinya harus rajin, jangan bermalas-malasan, teman-teman, ya. Jangan bermalas-malasan. Nah, tentang kerajinan itu pun Tuhan sudah berfirman dan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bekerja, ya. Bahkan dikatakan kalau tidak bekerja, janganlah dia makan, ya. Jadi harus bekerja. Kalau tidak bekerja, jangan makan. Sebegitunya, teman-teman. Jadi Tuhan tidak menginginkan adanya penganggur, ya. Tuhan tidak inginkan adanya pemalas-pemalas yang tidak mau bekerja, ya. Tidak. Tuhan sangat tegas mengatakan, kalau tidak bekerja, janganlah dia makan. Nah, bahkan di Amsal 6, ya, di Amsal 6 itu di sana berbicara tentang kerajinan, teman-teman, ya, yaitu bicara tentang semut, ya, teman-teman, ya. Katanya kalau kita mau rajin, si pemalas ini harus belajar dari semut, ya. Nah, kita akan baca, teman-teman. "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Nah, inilah Tuhan sudah memberikan gambaran tentang orang malas, ya, yaitu tentang si pemalas. Nah,
orang-orang Indonesia harus belajar dari yang namanya semut. Nilai-nilai apa di sini yang diajarkan oleh semut? Pertama, mereka mandiri. Semut itu mandiri. Anda lihat kalau semut, ya, dia berbaris rapi, ya, tidak ada yang saling mendahului, teman-teman, rapi gitu kan, ya. Nah, itu tidak ada pemimpinnya, tidak ada komandannya, teman-teman, tidak ada. Tapi mereka bisa dengan sendirinya, ya. Mental semut jauh lebih disiplin dari mental manusia, teman-teman. Keramah tamahannya juga, teman-teman. Anda perhatikan, ketika semut berpapasan dengan semut lainnya, dia berhenti dulu, seolah-olah memberikan salam. Ya kan? Anda perhatikan. Besok Anda lihat semut lah di rumah Anda, teman-teman. Ya, ketika semut itu berpapasan, satu semut dengan semut lainnya berpapasan begini, dia berhenti dulu, baru dia jalan lagi. Nanti ketemu lagi, berpapasan, berhenti lagi, baru jalan lagi. Anda perhatikan, ya. Tetapi manusia-manusia, ya, yang hari-hari ini bahkan lebih kalah lah dari semut, teman-teman, ya. Bahkan di Farstool, apa ya Farstool itu ya, di lift, teman-teman, di dalam lift aja sudah hidung ketemu hidung aja tidak tegur sapa, teman-teman, ya kan, tidak tegur sapa. Kadang tabrakan di jalan gitu, kesenggolan gitu, bukannya disapa tapi malah hus gitu ya, malah dimarah begitu. Nah, kalah sama semut. Semut aja kalau ketemu teman, dia pasti nggak kenal, saling tidak kenal juga semut ini ya. Walaupun tidak kenal, dia memberikan salam. Nah, ini saya alami waktu saya lama di Eropa ya, teman-teman. Itu orang-orangnya banyak belajar dari semut ini, teman-teman. Jadi kalau di lift atau di tangga kita papasan dengan orang, minimal dia ucapkan selamat pagi, selamat siang, ya, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Nah, kalau dia lebih ramah lagi, dia tanya lagi, apa kabar Anda? Ya, we get es Ihnen, ya kan? Apa kabar Anda? Walaupun nggak kenal, teman-teman, ya. Nah, itu orang-orang Eropa, nilai-nilai kekristenannya masih hidup di dalam masyarakat mereka, teman-teman, ya. Nah, jadi semut ini luar biasa, ya. Kemudian semut sudah bisa melakukan hal-hal yang preventif, ya. Dia melakukan yang namanya menabung, ya. Di masa panen, di musim panas, dia mengumpulkan makanannya. Nah, untuk dia pakai di musim dingin. Nah, itu ya untuk dia gunakan, untuk dia konsumsi di musim dingin, ya kan? Nah, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpul makanannya pada waktu panen. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi namanya semut itu rajin mengumpulkan roti, mengumpulkan makanan, dia tumpuk di mana, ya. Dan dia kalau ada musim-musim yang tidak ada makanan, dia bisa memakan namanya tabungannya tadi, teman-teman. Jadi semut ini mengajarkan kita menabung, mengajarkan kita preventif. Kalau dapat rezeki, dapat berkat, jangan dihabis-habiskan, ditabung, ya. Nah, dikumpulkan, disediakan kalau suatu waktu ada kekurangan, begitu ya. Semut sudah mengajarkan itu, teman-teman. Jadi kalau ada anda yang boros, ya, hari-hari ini belajarlah dari semut, ya kan. Nah, sekian 100% dari income Anda yang Anda dapatkan, 20%-nya harus Anda sisihkan untuk ditabung, teman-teman, ya. Kalau bisa 30%-nya Anda sisihkan di depan, jangan di belakang, ya. Banyak orang menabung itu dari sisa. Ya, saya menabunglah bulan ini kalau ada sisa. Bukan begitu, itu salah, ya. Menabung itu dari depan. Sisihkan dulu di awal, ya. 30% sisihkan. 70%-nya silahkan Anda atur untuk pengeluaran A, I, U, E, O,
ya kan, pengeluaran apa gitu. Silahkan Anda atur sendiri yang 70% ini. Tapi yang 30% itu wajib hukumnya Anda sisihkan untuk dana-dana darurat. Ya, mungkin 10%-nya untuk tabungan, 10%-nya untuk dana darurat, dan 10%-nya untuk jaga-jaga kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendadak. Begitu, teman-teman, ya. Itu namanya pengelolaan keuangan, manajemen keuangan yang harus dilakukan seperti itu. Jangan sampai Anda kalah dari yang namanya semut. Ya, semut aja tahu gitu, ya, untuk mengumpulkan makanannya ya di waktu panen, teman-teman, di musim panas. Kemudian semut ini itu dia rajin ya, rajin. Anda lihat semut kalau berjalan terus saja berjalan ya, bahkan sampai di dinding manjat sampai tinggi gitu ya, berjalan ya. Kalau ada di lantai dia pun berjalan mencari makanan. Kadang dapat beras, dapat nasi satu dibawa gitu ya. Nah, itu dikumpulin teman-teman. Ya kan? Nah, begini, mengapa Tuhan sangat membenci orang pemalas? Karena malas itu adalah kunci dari kemiskinan, sumber dari kemiskinan. Di sini dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, ya kan? Lagi untuk tinggal berbaring. Nah, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, ya kan? Dan kekurangan seperti orang bersenjata. Ya, jadi kemiskinan dan kekurangan itu sumbernya adalah karena pemalas, teman-teman. Jadi karakter rajin, ya, mental yang rajin itu harus ditumbuhkan di negara ini. Ditumbuhkan. Jangan malas, ya, harus rajin. Kalau tidak bekerja, janganlah makan. Nah, nilai ini, keyakinan ini yang harus ditanamkan di setiap anak-anak bangsa. Ya, nilai-nilai seperti ini yang harus diajarkan di sekolah-sekolah, yang harus ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin. Ya, jangan gaya instan. Mau makan mie instan, ya kan? Mau sesuatu harus langsung tersedia instan. Tidak mau berjuang, tidak mau bekerja dulu. Kalah dengan semut, teman-teman, ya. Jadi mendingan kalau pemalas jadi semut saja. Tapi kalau Anda jadi semut pun Anda kalah dengan semut. Begitu ya. Paling ditertawakan oleh semut, teman-teman. Ya kan? Nah, itu. Jadi sungguh ya, Alkitab itu sudah mengajarkan banyak hal dalam membangun karakter unggul, teman-teman. Jadi inilah keyakinan yang harusnya diyakini oleh semua bangsa yang ingin maju, yang ingin sejahtera, yang ingin benar-benar merdeka, yaitu nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Alkitab sebagai nilai-nilai yang harus hidup di dalam masyarakat Indonesia, teman-teman. Ya. Nah, ini pemalas. Nah, kemudian kita juga melihat ya, banyak sekali orang-orang beragama di negara ini. Ya. Banyak orang beragama tetapi tidak takut kepada Tuhan. Nah, ini persoalannya. Ya, tidak takut berbuat dosa. Tidak takut, ya. Tidak takut melanggar hukum. Tidak takut. Walaupun kelihatannya sangat-sangat rohani dari casingnya, teman-teman. Nah, ini yang terjadi banyak di negara kita ini, teman-teman, ya. Tentang hal ini pun itu Tuhan sudah mengajarkan bahwa takut akan Tuhan itu paling utama. Ya, apa artinya takut akan Tuhan? Yaitu tidak mau melanggar hukum. Itu takut akan Tuhan. Takut dosa. Ya kan? Tidak mau korupsi. Itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak mau membuat keonaran.
Nah, itu orang-orang karena dia takut akan Tuhan. Tidak mau mencuri, tidak mau melakukan kejahatan, itu karena dia takut akan Tuhan. Tentang takut akan Tuhan ini teman-teman, kita baca di Amsal 22 ayat 4. Ya, saya bacakan untuk Anda semua. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi, kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu yang bisa mensejahterakan bangsa Indonesia ini, teman-teman. Ya. Sejahtera apa saja? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Kalau bumi Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang takut berbuat dosa, orang yang taat kepada hukum, maka bukan hanya bisa sejahtera, ya, bukan hanya bisa maju secara pembangunan, bukan, ya, tapi juga dia akan memiliki yang namanya kehormatan, disegani oleh semua bangsa yang ada di dunia ini, dihormati oleh bangsa-bangsa lain, ya. Jadi bukannya kaya doang, bukan sejahtera sendiri doang, tapi betul-betul bernilai di mata negara-negara lain, sehingga dihormati oleh banyak bangsa dari negara-negara lain, teman-teman, ya. Kemudian ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehidupan. Apa artinya kehidupan? Kehidupan yaitu upah yang diberikan Tuhan, ya, ketika kita sudah tiada nanti, yaitu kehidupan yang kekal di sorga, teman-teman. Tapi saya katakan lagi, takut akan Tuhan dan kerendahan hati hanya bisa terwujud ketika kita memiliki Roh Kudus di hati kita. Ya, Roh Kudus inilah yang memampukan setiap orang untuk memiliki kerendahan hati dan untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Cara memiliki Roh Kudus, lagi-lagi saya katakan, bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ya, mengaku diri berdosa, ya, dan meyakini bahwa Tuhan sudah datang ke dunia ini menjadi manusia dan mati di kayu salib menggantikan hukuman Anda, dan setelah itu Anda hidup bagi Dia. Saat itulah hati Anda dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan Anda semuanya melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Anda bisa mengalahkan semut, lebih hebat dari semut. Anda bisa rendah hati dan takut akan Tuhan. Anda bisa rajin, Anda bisa berpikir positif, ya. Anda bisa menjadi manusia-manusia berkepribadian unggul. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya katakan banyak di negara maju. Kita bisa sebut Jepang maju, betul? Maju, makmur, ya. Tapi ada satu hal yang dia tidak punya, yaitu kehidupan. Kehidupan. Makanya banyak di antara orang-orang Jepang yang hebat-hebat, bahkan, ya, sudah jenuh hidup kemudian bunuh diri. Banyak sekali. Ya, banyak sekali karena mereka tidak punya pengharapan setelah di dunia ini mencapai semuanya, ya. Mereka rajin luar biasa. Ya kan, mereka disiplinnya luar biasa, mereka pekerja keras luar biasa, ya kan, dan mereka juga taat kepada hukum luar biasa. Tetapi itu tidak cukup. Oke, kekayaan dan kehormatan bisa Anda miliki, bisa dimiliki oleh negara-negara maju, tetapi kehidupan mereka tidak bisa miliki. Ya, begitupun dengan di negara-negara maju yang lain, ya. Di Eropa kita lihat, ya kan, di mana nilai-nilai kekristenan, ya, sudah mulai luntur,
Ya kan, iman kekristenan sudah mulai luntur. Karena munculnya Kristen-Kristen liberal tadi. Begitu ya. Kristen-Kristen liberal itu yang merusak kekristenan di Eropa. Sehingga Alkitab tidak dianggap lagi sebagai kitab suci, sebagai kitab firman Tuhan satu-satunya. Dianggap buku sejarah, buku biasa. Begitu. Ya. Mereka taat hukum? Yes. Ya, mereka rajin? Yes. Makanya mereka bisa maju, mereka bisa sejahtera. Ya. Mereka bisa dihormati. Ya. Tapi mereka tidak memiliki yang namanya kehidupan. Mereka tidak mendapatkan yang namanya kehidupan. So, teman-teman, jika Indonesia ingin mendapatkan segalanya, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali datang kepada Tuhan Yesus, mengaku diri orang berdosa, dan bertobat. Saat itulah hati setiap orang dimateraikan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus inilah yang akan memampukan setiap orang Indonesia ini untuk berhasil melakukan yang namanya revolusi mental. Jadi revolusi mental, omong kosong tanpa revolusi iman. Teman-temanku semuanya, saya kira sekian dulu sharing saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pemikiran bagi teman-teman semua. Ya, saya seorang penginjil dan inilah kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang benar. Ya, yang bisa membawa kemajuan bagi diri setiap orang dan bagi bangsa dan negara kita. Revolusi mental tidak akan pernah tercapai tanpa revolusi iman. Pertanyaannya, iman yang mana? Iman yang mana? Apakah iman yang percaya kepada takdir? Ya, takdir. Ya. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua sudah ditentukan Tuhan. Jadi kita tidak usah aneh-aneh macam-macam. Kalau semua sudah ditentukan Tuhan, tidak usah belajar dari semut. Ya, oke. Teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, berguna untuk negara dan bangsa kita, bisa menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan. Bersama saya, Rina Solihin. Jangan lupa terus dukung channel penginjilan ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin